warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi data nomor 1 dari kelas 1B Teknologi Pangan 2023. Materi yang kami ada data tunggal dan juga data per kelompok dengan letak data, yaitu persentil, desil, dan juga kuartil. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Arden Budi Pratama dengan NIM 4444230087. Nama saya Nuril Mauludia dengan NIM 4444230044. Nama saya Rahmawati dengan NIM 4444230039. Nama saya Sultan Rasanika Roma dengan NIM 4444230041. Nama saya Delia Silviana dengan NIM 4444230052. Nama saya Linda Rahma Maulia dengan NIM 4444230048. N adalah rata-rata. Rumus dari main data tunggal adalah X bar sama dengan sigma X per N. Dia disimpulkan bahwa data dari nomor 1 kelas 1B semua data dijumlahkan dan dibagi 31 sama dengan 1210 per 31 sama dengan 39,03. Modus adalah data dengan frekuensi terbanyak. Pada data ini, yang banyak frekuensinya adalah 38 dan 39. Keduanya muncul sebanyak 9 kali. Median adalah nilai tengah. Dari data nomor 1 di kelas B telah disimpulkan bahwa setelah diurutkan dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar, didapat nilai tengah sebesar 39. Selanjutnya adalah kuartil data tunggal. Dengan rumus kuartil ke sama dengan data ke dibagi 4 dikali N ditambah 1, di mana N ini adalah frekuensi total. Di sini diambil contoh untuk penghitungan kuartil ke-1, sehingga dihasilkan X dikali 1/4 dikali 31 ditambah 1 menjadi X dikali 1/4 dikali 32. 32 dibagi 4 sama dengan 8, sehingga kuartil 1 merupakan data ke-8 yang bernilai 38. Contoh lain di sini mencari kuartil ke-3 dengan rumus X dikali 3/4 dikali 31 ditambah 1. 32 dikali 3 sama dengan 96. 96 dibagi 4 sama dengan 24, sehingga kuartil 3 merupakan data ke-24 yang bernilai 40. Desil. Rumus dari desil data tunggal adalah desil sama dengan nilai dari I dikali N tambah 1 dibagi dengan 10. Contohnya adalah desil ke-5. Maka sama dengan data ke-5 dikali 31 ditambah dengan 1 dibagi dengan 10. Sama dengan data ke-160 dibagi dengan 10. Maka hasilnya adalah data ke-16. Data ke-16 bernilai 39. Artinya desil ke-5 data tunggal bernilai 39. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah D7. Desil ke-7. Desil ke-7 sama dengan nilai ke-7 dikali 31 ditambah dengan 1 dibagi 10. Sama dengan data ke-224 dibagi dengan 10. Maka hasilnya ada data ke-22,4. Maka kita akan mencari nilai dari data 22,4. Yaitu sama dengan data ke-22 ditambah dengan P dikali dengan data ke-22 dikurang data ke-23 dikurang data ke-23 dikurang data ke-22 sama dengan 39 ditambah 0,4. 0,4 itu berasal dari 22,4. Kita ambil yang komanya saja, yaitu jadi 0,4 dikali dengan 40 dikurangi dengan 39. Maka sama dengan 39,4. Maka data 22,4 sama dengan 39,4. Selanjutnya adalah persentil data tunggal yang memiliki rumus XI dikali frekuensi ditambah 1 dibagi 100. Di sini diambil contoh untuk mencari persentil data ke-15. Sehingga X15 dikali 31 ditambah 1 sama dengan 100.
31 ditambah 1 sama dengan 32 dikali 15 sama dengan 480. Jadi X 480 dibagi 100 sama dengan X 4,8. Untuk mencari nilai X 4,8, menggunakan rumus data keempat ditambah P dikali data kelima dikurang data keempat. Data keempat ini 37 ditambah 0,8 dikali 38 dikurang 37. Sehingga totalnya sama dengan 37,08. Jadi data ke 4,8 bernilai 37,08. Artinya persentil ke-15 data tunggal bernilai 37,08. Di sini diambil contoh lain untuk persentil ke-10, sehingga dimasukkan ke rumus X10 kali 31 tambah 1 dibagi 100 sama dengan X 320 dibagi 100 sama dengan X 3, dari X 3,2 menggunakan data ketiga ditambah P dikali data keempat dikurang data ketiga. 37 tambah 0,2 dikali 0 hasilnya sama dengan 37. Sehingga data ke-32 bernilai 37 dan artinya desil ke-10 data tunggal bernilai 37. Berikutnya simpangan rata-rata data tunggal. Rumusnya SR sama dengan sigma XI dikurang X bar per N. SR nilai mutlak 36 dikurangi 39,3 ditambah 37 tambah nilai mutlak 37 dikurangi 39,03 dan seterusnya dibagi 31. Hasilnya 3,03 ditambah 2,03 dan seterusnya dibagi 31. Hasilnya 37,39 dibagi 31 hasilnya 1206. Simpangan baku. Simpangan baku data tunggal mempunyai rumus yaitu S2 sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar kuadrat per N. Masukkan ke dalam data yaitu S2 sama dengan akar 91,1579 per 31. S2 sama dengan akar dari 91,1579 per akar 31 kali akar 31 per akar 31 S sama dengan akar 91,1579 per 31 akar 31 sama dengan 1,714. Untuk membuat data per kelompok, yang pertama kita lakukan adalah menyusun data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah data diurutkan, maka kita akan mencari jangkauannya. Rumus jangkauan adalah nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimum, sama dengan 45 dikurangi 36, sama dengan 9. Selanjutnya, untuk simpangan kuartil data tunggal. Ini adalah QD sama dengan setengah dari hamparan, sama dengan setengah dikali 3 dikurangi 4. Maka sama dengan setengah dikali 40 kurangi 38. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya, kita akan menentukan kelas dengan rumus Turgev. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, mana N adalah jumlah data sebelumnya. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log dikali 31, sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,49 sama dengan 5,921. Maka kita bulatkan menjadi 6. Jadi kelasnya ada 6. Selanjutnya kita menentukan panjang kelas. Ini adalah C sama dengan jangkauan pertama. Sama dengan 9 dibagi dengan 6. Hasilnya 1,5. Lalu kita bulatkan. Jadi 2. Panjang kelasnya jadi 2. Selanjutnya adalah kuartil data kelompok dengan rumus QI atau kuartil ke I sama dengan tepi bawah ditambah I per 4 dikali N. N adalah jumlah dari seluruh data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Contohnya ada kuartil 1, di mana kuartil pertama atau kuartil 1 terletak pada kelas 38 sampai 39. Tepi bawahnya adalah 37,5. Ditambah 1 per 4 dikali 31. 31 adalah jumlah dari seluruh data dikurangi 4, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas 38
sampai 39 dikali panjang kelas, yaitu panjang kelasnya 2. Didapatkan hasil seperti demikian. Kemudian kuartil 3 ada di kelas 40 sampai 41 dengan tepi bawahnya adalah 39,5 ditambah 3/4 dikali 31 dikurangi 22. 22 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas 40 sampai 41 dikali panjang kelas, yaitu panjang kelasnya 2. Didapatkan hasil seperti demikian. Kuartil data kelompok, kuartil kedua masih menggunakan rumus yang sama, di mana QI-nya adalah kuartil 2 dengan tepi bawah 37,5. Kemudian I-nya adalah 2/4 dikali N. N-nya adalah 31 dikurangi frekuensi kumulatif yaitu 4. Kemudian dibagi 18 yang di mana 18 merupakan frekuensi dari kelas 38 sampai 39 dikali 2. 2-nya adalah panjang kelas. Didapatkan hasil 37,5 ditambah 1,27. Hasilnya adalah 38,77. Desil data kelompok dengan rumus DI, yaitu desil ke I sama dengan tepi bawah ditambah I per 10 dikali N. N-nya adalah jumlah dari seluruh data dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dari desil ke I dikali panjang kelas. Contohnya itu ada desil kelima. Desil kelima terletak di kelas 38 sampai 39. Tepi bawahnya adalah 37,5 ditambah 5 per 10 dikali 31 yang mana 31-nya adalah frekuensi seluruh data dikurangi 4. 4 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas 38 sampai 39 dibagi 18. 18 adalah frekuensi dari data kelas ke 38 sampai 39 dikali 2. Ya, dapatkan hasil 37,5 ditambah 1,27. Hasilnya adalah 38,7. Kemudian ada desil ke-9. Desil ke-9 terletak di kelas 40 sampai 41 yang dimana tepi bawahnya adalah 39,5 ditambah 9 per 10 dikali 31 dikurangi 22. 22 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas 40 sampai 41 dibagi 7. Kemudian dikali 2, didapatkan hasil 39,5 ditambah 1,68. Hasilnya adalah 41,18. Persentil data kelompok dengan rumus PI atau persentil ke I sama dengan tepi bawah ditambah I per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Contohnya ada persentil ke-20. Persentil ke-20 terletak pada kelas 38 sampai 39 dengan tepi bawah 37,5. I-nya adalah ke-20 dibagi 100 dikali 31, yaitu seluruh jumlah data dikurangi 4 dibagi 18, yang mana 18 itu adalah frekuensi dari kelas 38 sampai 39. Kemudian dikali 2, didapatkan hasil seperti demikian. Selanjutnya ada persentil ke-30. Persentil ke-30 terletak di kelas 38 sampai 39 di mana tepi bawahnya adalah 37,5 ditambah 30 per 100 dikali 31 dikurangi 4, yaitu 4 didapat dari frekuensi sebelum kelas 38 sampai 39 dibagi 18 dikali 2, yaitu 2-nya adalah nilai dari panjang kelas. Dapatkan hasil seperti demikian. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.